Shalom. Kali ini kita memikirkan bagaimana diri kita itu siap untuk pulang, siap untuk mati, dan juga siap untuk ditinggal mati. Kita belajar dari peristiwa Lot. Di dalam Kejadian 19, 4 dan 5 dan juga selanjutnya dikatakan sebelum mereka tidur, dan tidur itu syakap itu tidur bersama istri sama keluarga, orang-orang lelaki di kota Sodom datang mengepung rumah itu. Kita bisa bayangkan Sodom artinya terbakar, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh penduduk kota tanpa kecuali. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang lelaki yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami menyetubui mereka." Pakai kata yada. Kita bisa bayangkan laki-laki minta laki-laki untuk mau disetubui. Itu di TP2. Penghuni rumah mengatakan, "Dengar, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah disentuh laki-laki. Biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu. Lakukanlah terhadap mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya terhadap orang-orang ini jangan kamu lakukan apa-apa, sebab mereka memang sudah datang di bawah naungan atapku." Lalu orang-orang itu berkata kepada Lot, "Apakah engkau mempunyai orang lain lagi di sini?" Maksudnya malaikat-malaikat itu, menantu, khatan, atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapapun yang engkau punya di kota ini. Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kita bisa bayangkan ya kondisinya seperti apa itu. Lot lalu keluar dan berbicara kepada kedua calon menantunya yang akan menikah dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan tempat ini." Tetapi kedua calon menantunya memandang dia seperti orang yang sedang bergurau, dan diam-diam saja, tenang-tenang saja. Bahkan malaikat Tuhan menarik tangannya, tangan istri Lot, tangan kedua anaknya, sebab Tuhan mau mengasihani dia. Dan 2 orang itu, 2 malaikat itu menuntunnya keluar, melepaskannya di luar kota. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi yang garap. Apa yang bisa kita pikirkan di sini? Memang tradisi Yahudi mengatakan istri Lot ini bernama Edith. Tidak ada terdata di Alkitab. Lot memang tinggal di Sodom, jadi mungkin dapat istri juga di Sodom juga, mungkin matre juga, mungkin juga mengarah juga ke LGBT juga. Mereka juga setuju dapat menantu orang-orang Sodom yang tentunya nggak seiman dengan mereka. 2 putri Lot akhirnya nanti juga incest, mungkin belajar dari papanya, dari keluarga di Sodom sana. Kata-kata yang berarti menantu sebenarnya itu sudah menikah. Jadi mungkin ada orang-orang yang di Sodom yang memang sudah menjadi menantu Lot, dan juga ada anak-anak Lot yang sudah menikah. Dan kalau kita memikirkan demikian, wah, wajar juga ya. Wajar juga kalau istri Lot itu menoleh ke belakang. Mungkin ada harta di sana, juga ada anak-anak di sana. Menoleh, bagaimana mungkin tidakkah berat ada orang-orang yang ada di sana? Karena itu dikatakan Lot dan keluarga perginya enggan sekali ya. Sedangkan menantu-menantunya menertawakan mereka, memakai kata kimsacek. Malaikat tahu dia punya anak-anak pria, anak-anak perempuan yang serumah, dan 2 orang anak perempuan lajang ada ya. Malaikat tahu ada anak-anak Lot yang lain. Disuruh ajak keluar, disuruh ajak pergi.
tetapi mereka tidak mau. Nah, mari kita pikirkan, dalam kondisi ini istri Lot betul-betul tidak siap untuk meninggalkan dan untuk ditinggalkan. Kemungkinan Lot juga tidak siap. Setiap kita bagaimana? Setiap kita pasti tahu, setiap orang itu pasti mati, dan setiap orang itu pasti ditinggal mati. Sudah siapkah kita? Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh memikirkan. Yang pertama, siap pulang tanpa tanda-tanda. Sodom itu kaya, juga ada LGBT, tiba-tiba saja hancur. Masa kini banyak aliran-aliran juga begitu, tanpa Kristus, kaya raya, mungkin doktrinnya juga kosong. Tapi mari kita pikirkan, istri Lot menoleh ke belakang. Artinya apa? Menoleh ke belakang dengan kata nabat artinya melihat dengan antusias, peduli, penuh kekhawatiran, ada keinginan untuk balik pergi ke belakang, sehingga akhirnya tiba-tiba menjadi tiang garam. Dan artinya apa itu? Tiba-tiba mati. Nah, dalam kondisi apapun seseorang bisa tiba-tiba mati. Zaman sekarang seringkali dikatakan, oh ada jantung koroner, ada ini, ada itu. Tapi mari kita bersiap. Kalau diri kita tiba-tiba mati, tiba-tiba pulang, sudah siapkah kita? Mari kita bersiap. Kita bersandar kepada Tuhan. Umur kita bergantung pada Tuhan. Mari kita bersandar. Kita tetap berhati-hati di dalam segala hal, dalam kesehatan, dalam apapun juga. Tetapi mari kita siap. Kalau sewaktu-waktu aku pulang, aku siap. Karena Tuhan menyambut aku. Karena aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aku sudah yakin akan keselamatanku, maka aku siap pulang. Yang kedua yang perlu juga kita pikirkan adalah pentingnya melepas keterikatan. Istri Lot tidak siap melepas keterikatan dengan menantu-menantunya, dengan hartanya, dengan rumahnya, dengan lingkungannya, dengan komunitasnya. Maka dia menoleh ke belakang, dengan sungguh-sungguh menoleh ke belakang, seperti kepingin kembali. Orang Israel setelah keluar dari Mesir juga ada sebagian yang kepingin kembali, merasakan makanan yang enak di sana, merasakan hal-hal yang enak di sana. Mungkin kita memikirkan ada orang-orang yang sangat kita cintai. Aku tak sanggup hidup tanpa dia. Mungkin juga itu barang kita, mobil kita, rumah kita. Aku nggak suka kalau ditinggalkan itu, kalau meninggalkan itu. Aku nggak suka kalau tiba-tiba terjadi sesuatu sehingga barang-barangku itu hilang, rumahku itu hilang, mobilku itu hilang, atau apapun itu, tanahku itu hilang, atau hartaku tertipu dan bagaimanapun. Aku nggak suka, dan semua orang pasti tidak suka. Tapi mari kita pikirkan, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan, baik itu pertemuan dengan orang maupun dengan barang. Mari kita siap tinggalkan. Semuanya itu titipan Tuhan. Kalau semua titipan Tuhan, maka bisa jadi Tuhan yang mengambil. Bagaimana mungkin kalau dia nitipkan ke kita, kemudian barang itu diambil, kita jadi sedih, kita jadi marah? Tentu saja kalau itu barangnya Tuhan, ya kita kembalikan. Memang beda dengan kalau kita dititipi oleh orang lain. Oh, itu barangnya dia, saya kembalikan. Tetapi anak, menantu, cucu-cucu, istri, orang tua, semuanya itu titipan Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Dan kita harus siap kalau ditinggalkan oleh mereka. Kita sedih karena sudah lengket dengan mereka. Tetapi mari kita siap untuk ditinggalkan. Lepaskan keterikatan dengan siapapun dan dengan apapun. Maka bila terjadi sesuatu, maka kita sudah siap dan tidak sampai shock, depresi, dan lain-lain.
Mari kita pikirkan ini. Kemudian yang paling penting, yang ketiga, prioritaskan Tuhan. Walaupun sulit, prioritaskan Tuhan. Mari kita memelihara iman kita. Mari kita menjaga kasih kita, kasih semula kepada Tuhan. Tidak pudar, kasih kita kepada keluarga tidak pudar. Dan sungguh-sungguh jelas, sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tidak takut mati, tidak takut ditinggal mati, dan kita sungguh-sungguh siap. Tidak khawatir akan hidup tanpa membawa apapun. Tidak khawatir akan apapun juga. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua. Mari kita renungkan hal ini dengan baik. Shalom.